Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa tahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Dengan izin Allah, Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu hidup dalam iman dan mati nanti membawa iman kembali kepada Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjadi spirit perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu ada upaya untuk menuju yang lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat terhalang untuk menyampaikan Islam di tanah kelahirannya Makkah, Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk pindah. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, mereka selalu ada upaya untuk mencari yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, sejarah moving, perpindahan ini antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad ada kemiripannya. Paling tidak ada dua sisi kemiripan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam itu diusir dari kampungnya. Nabi Muhammad juga diusir dari daerah kelahirannya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, sementara Nabi Musa alaihissalam diusir dari tanah kelahirannya Mesir. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuhnya. Nabi Musa alaihissalam juga berhadapan dengan musuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, Nabi Musa berhadapan dengan lautan, Nabi Muhammad berhadapan dengan kepungan-kepungan orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mengucapkan kalimat yang sama, hampir mirip dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Musa dalam kondisi terjepit, di belakangnya musuh, di hadapannya lautan, tidak bisa kemana-mana. Apa ucapan Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Tuhan saya akan bersama dengan saya dan akan selalu memberikan petunjuk kepada saya. Sementara Nabi Muhammad juga mengucapkan kalimat yang sama kepada sahabatnya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Hanya saja Bapak-bapak sekalian yang saya hormati,
ada perbedaan struktur kalimat yang digunakan oleh Nabi Musa dengan yang digunakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menggunakan kata saya, sementara Nabi Muhammad menggunakan kata kami. Coba lihat, Nabi Musa jumlahnya banyak, tapi dia menggunakan kata saya. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Tuhan saya bersama saya. Padahal jumlah mereka banyak. Nabi Muhammad SAW jumlahnya cuma 2 orang, antara beliau dengan sahabat beliau. Tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kata saya. Nabi Muhammad menggunakan kata kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Para ulama-ulama tafsir kita sementara melakukan kajian-kajian, kenapa Nabi Musa dengan jumlah yang sangat banyak dia menggunakan kata saya, sementara Nabi Muhammad jumlahnya cuma 2 orang, dia menggunakan kata kita. Apa rahasianya? Kata para ulama, begitu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan lautan, kemudian di belakangnya musuh, yang terpikir oleh Nabi Musa pada waktu itu adalah penyelamatan individu-individu, penyelamatan pribadi-pribadi. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Tuhan saya bersama saya. Orientasinya adalah selamat kamu, selamat saya. Maka dia menggunakan kata saya. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam mulut gua itu, beliau tidak mengatakan saya, tapi menggunakan kata kami. Karena yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu bukan keselamatan pribadi seseorang, tapi yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah keselamatan umat manusia. Itulah Rasulullah SAW. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan sebelum menjadi Nabi, bahkan di saat Nabi Muhammad SAW dalam proses sakaratul maut, yang dipikirkan bukan dirinya, tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Di mulut gua, di dalam gua, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah memberikan ultimatum kepada para algojo-algojonya. Barang siapa yang mampu menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Sebuah iming-iming yang cukup luar biasa pada waktu itu. Di dalam pikiran mereka, kalau saya tangkap Muhammad hidup atau mati di depan saya akan mendapatkan 100 ekor onta. Semangat mereka luar biasa ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma berdua, tetapi yang terpikir oleh Nabi Muhammad pada waktu itu tidak sama dengan yang dipikirkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dipikirkan oleh Abu Bakar pada waktu itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya saya tidak takut untuk diri saya, tapi saya takut untuk keselamatanmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan takutlah engkau wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad bukan selamat dirimu wahai Abu Bakar, bukan selamat diriku wahai Abu Bakar, bukan keselamatan Ali yang sekarang sedang berada di tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak muda yang luar biasa. Tapi yang kita pikirkan sekarang ini adalah keselamatan peradaban. Kalau saya mati, yang mati diriku, kata Abu Bakar. Tapi kalau yang mati engkau wahai Rasulullah, yang mati itu adalah peradaban itu sendiri. Yang mati itu adalah umat. Yang mati itu adalah agama. Rasulullah tidak memikirkan dirinya, tapi yang dipikirkan siapa? Umatnya. Begitu Nabi Muhammad SAW dalam sakaratul maut, ya, pada waktu itu yang dipikirkan bukan keluarganya, yang dipikirkan bukan perdagangannya, yang dipikirkan bukan warisannya, tapi yang dipikirkan adalah ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian yang saya muliakan, maka dua-dua nabi ini menggunakan kata ma'a.
kata ma'a. Ma'a itu artinya adalah bisa bersamaan, bisa setelah itu. Itu arti ma'a di dalam bahasa Arab. Contohnya ada ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sayaj'alullah min ba'di usri yusra. Ada kata ma'a di situ. Ma'a itu bisa dua maknanya, bisa bersamaan, bisa setelah itu. Inna ma'al usri yusra, itu artinya adalah sesungguhnya dengan hadirnya kesulitan, bersamaan dengan itu akan hadir kemudahan. Itu kata ma'a. Kalau saya katakan jitu ma'aka, saya datang bersamamu, kata para orang Arab mengatakan, kalau dia mengatakan jitu ma'aka, saya datang bersamamu, itu artinya saya bisa datang bersamaan denganmu, atau saya datang tidak jauh setelah engkau datang. Itu ma'a. Maka Allah Subhanahu wa taala ma'a bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Musa, bersama orang-orang yang baik. Maka di saat itu bisa Allah langsung memberikan keputusannya, atau bisa Allah memberikan keputusannya setelah proses yang panjang. Jadi orang-orang yang ma'allah, bersama Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Orang yang bersama Allah, dia tidak akan pernah merasa tersendiri. Kenapa? Karena di saat itu dia bisa bersama Allah, langsung Allah memberikan solusi. Bisa jadi setelah itu akan ada solusi. Itu yang disebut dengan ma'a. Maka Bapak Ibu sekalian, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, atau setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ma'allah itu, bersama Allah? Nabi Musa bersama Allah, diselamatkan Allah. Fir'aun tidak bersama Allah, ditenggelamkan Allah. Nabi Musa kecil, belum punya kekuatan apa-apa, dimasukkan ke dalam sebuah untuk menghanyutkan Nabi Musa itu apa? Rakit kecil ya. Nabi Musa kecil, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak tenggelam di air itu. Sementara Fir'aun dengan kekuatan yang dia miliki tenggelam di dalam lautan itu. Kenapa? Nabi Musa bersama Allah, sementara Fir'aun tidak bersama Allah. Nah, bagi orang-orang yang ma'allah ini Bapak Ibu sekalian, yang bersama Allah itu, paling tidak ada 3 keuntungannya. Paling tidak ada 3 yang didapatkan orang-orang yang selalu bersama Allah. Ma'allah, bersama Allah. Apa yang pertama? Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Orang yang bersama Allah itu selalu sakinah. Sakinah. Kita selalu mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah Bapak Ibu sekalian? Sakinah itu berbeda dengan sa'adah. Kenapa orang yang nikah itu tidak dikatakan sa'adah tapi dikatakan sakinah? Coba lihat di dalam Al-Quran. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sa'adah, tapi dia mengatakan apa? Sakinah. Orang yang bersama Allah dia tidak dikatakan sa'adah, tapi digunakan kata sakinah. Sa'adah itu bahagia, sakinah itu tenang. Apa bedanya bahagia dan tenang? Tidak semua orang yang bersama Allah itu bahagia Bapak Ibu sekalian. Seorang ulama besar yang bernama Said Qutb, di penjara dia, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu, tapi yang didapatkan adalah ketenangan. Pernikahan itu bukan untuk bahagia, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah jadikan dari dirimu sendiri seorang pasangan hidup. Al-Quran tidak mengatakan litas'adu,
tapi Quran menggunakan kata apa? Litaskunu. Karena pernikahan bukan untuk mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, tapi pernikahan adalah untuk mencari ketenangan. Maka orang-orang yang bersama dengan Allah mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan, mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi orang-orang yang bersama dengan Allah mendapatkan apa? Ketenangan. Maka Allah mengatakan, kalau engkau bersama Allah litaskunu, ya fa'anzalallahu sakinatahu. Sakinah, sukun, itu dari kata sakana. Penduduk sebuah negeri itu disebut dengan sukan. Asrama mahasiswa itu disebut dengan maskan. Pisau yang kita gunakan untuk yang tajam itu disebut dengan sikin. Pisau, Pak, itu bahasa Arabnya apa? Sikin, tajam. Apa artinya? Orang-orang yang bersama dengan Allah itu dia tenang pikirannya dan tajam cara pikirnya. Itu orang yang bersama dengan Allah, sehingga disebut dengan sakinah. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Kita bisa lihat banyak para ulama-ulama pejuang dulu tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang mereka miliki apa? Ketenangan. Di saat Al-Imam Hasan Al-Banna ingin dipenjara dalam perjuangannya menegakkan kalimat Allah, dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada waktu itu. Kenapa? Karena kebebasannya terkurung, tapi dia hanya mendapatkan ketenangan pada waktu itu. Dia mengatakan, andaikan hari ini aku dibunuh, hari ini aku dipenjara, hari ini aku dibawa ke tiang gantungan, dia akan mengatakan, andaikan hari ini aku dipenjara, aku bersama Tuhanku. Andaikan hari ini aku diusir dari kampung halamanku, aku tetap bersama Tuhanku. Dan andaikan hari ini aku dibawa ke tiang gantungan, aku tetap bersama Tuhanku. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan apa? Ketenangan. Di saat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, pada masa kerajaan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Al-Ma'mun. Pada waktu itu dinasti Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Al-Ma'mun itu dipengaruhi oleh pikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran apa? Kalamullah, perkataan Allah. Ulama-ulama yang bertentangan dengan pemerintahan pada waktu itu diazab, dibunuh, dipenjara, disiksa. Maka salah satu yang disiksa siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengatakan, katakan Quran itu makhluk. Imam mengatakan, kalau saya katakan Tuhan itu makhluk, puluhan, ratusan jamaah di belakang saya akan mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Lalu dia dipenjara. Pada saat dipenjara, kemudian pada hari pencambukan Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang tukang mabuk yang satu penjara dengan Imam Malik bin Hanbal mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya ini sudah dipenjara dan sudah mengalami ribuan cambukan. Ketahuilah wahai Imam Ahmad, yang sakit itu 100 pertama, setelah 100 kedua tidak akan ada lagi rasa sakit. Wahai Imam Ahmad, sabarlah engkau dengan cambukan itu. Saya saja yang dihukum karena meminum, saya saja yang dihukum karena merampok, sabar. Maka berbahagialah engkau wahai Imam Ahmad, engkau dihukum bukan karena pemabuk, engkau dihukum bukan karena perampok, tapi engkau dihukum kenapa? Karena mempertahankan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk oleh oleh penguasa pada waktu itu, dipaksa untuk mengatakan kata-kata, katakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak bergeming karena dia mengatakan,
Kalau saya mati dalam saat mengatakan Al-Quran kalamullah, saya mati umat selamat. Tapi kalau saya selamat dengan mengatakan Quran itu adalah makhluk, saya selamat tapi umat semuanya mati. Mati akidahnya. Yang didapatkan oleh Imam Ahmad di saat cambukan-cambukan itu sampai di tubuh beliau, tidak ada kebahagiaan pada waktu itu. Kenapa? Tangan diikat, cambuk di belakang, berdarah pundaknya Imam Ahmad. Dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi yang didapatkan oleh Imam Ahmad pada waktu itu bukanlah kebahagiaan, tapi yang didapatkan apa? Yang didapatkan apa? Ketenangan. Kenapa dia tenang? Kenapa dia tenang? Karena dia sedang bersama Allah Subhanallah. Begitulah para ulama-ulama dulu, ya. Di saat Rasulullah SAW tidur, lalu masuklah Abu Bakar radhiyallahu an. Kenapa Abu Bakar bisa masuk ke kamar Rasulullah? Karena Abu Bakar itu bukan hanya sebagai seorang sahabat, tapi juga sebagai seorang mertua. Kenapa? Karena putri tercinta Abu Bakar dipersunting oleh Rasulullah yang bernama Aisyah. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar bukan hanya sebagai persahabatan, tapi sebagai menantu dan mertua. Maka Rasulullah di saat tidur, masuklah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW tidur di sebuah tempat yang sangat-sangat luar biasa sederhananya, sampai berjejak pipinya Nabi yang putih dan mulus itu. Melihat kejadian seperti itu, menangislah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sampai-sampai tetesan air matanya Abu Bakar itu membangunkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi terbangun, melihat sahabat yang mulia menangis. Kenapa engkau menangis wahai sahabatku? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu raja-raja Persia, raja-raja Romawi, dia tidur di permadani yang indah, sementara engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah bisa engkau minta kepada Allah gunung Uhud jadi emas, kita bangun seperti mereka bangun? Apa kata Rasulullah SAW? Dengan tenangnya dia mengatakan, aradita lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah ikhlas engkau kita mendapatkan akhirat, biarkanlah mereka menikmati dunia sesaat ini. Yang mereka dapatkan bukan kebahagiaan, yang mereka dapatkan apa Pak? Ketenangan. Maka orang yang tenang insya Allah bisa bahagia. Dan kebahagiaan itu dibeli dengan ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu tidak bisa diangkat dengan popularitas, tidak bisa diangkat dengan banyaknya harta, tidak bisa diangkat dengan jabatan, tapi kebahagiaan itu bisa diangkat di saat orang tenang menghadapi segala situasi-situasi itu. Nah, dalam kondisi PPKM, dalam kondisi COVID seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita banyak melihat, mendengar berita sahabat-sahabat kita yang kita cintai meninggal dunia. Saat ini tidak kurang dari 600 ulama meninggal dunia selama pandemi COVID-19 ini. Kami di Kementerian Agama hampir 125 penghulu meninggal dunia melaksanakan tugasnya di masa pandemik ini. Luar biasa, jutaan orang. Nah, oleh karena itu kita harus tenang menghadapi kondisi ini. Kenapa? Karena kita bukan bersama pejabat, kita bukan bersama uang, kita bukan bersama popularitas, tapi kita bersama siapa? Allah. Nah, orang yang bersama Allah, insya Allah tenang. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang yang beriman. Apa tujuannya? Liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya hati mereka semakin kuat imannya. Kenapa? Karena dia tenang dalam menghadapi segala situasi. Istri cantik tenang, itu membahagiakan apa? Belum tentu membahagiakan. Harta banyak belum tentu membahagiakan. Ya, tetapi yang paling membahagiakan itu adalah
kalau kita tenang menghadapi sesuatu. Nah, makanya kenapa kita itu Bapak Ibu sekalian, kalau marah disuruh apa? Kalau berdiri disuruh duduk, kalau duduk disuruh baring. Kalau masih marah ambil duduk. Tujuannya apa itu? Untuk tenang, tenang. Kenapa hakim tidak boleh memutus perkara dalam keadaan marah? Kenapa? Karena pikirannya lagi tidak benar. Orang yang tidak dalam kondisi tenang itu tidak ada kebahagiaan bagi dirinya. Tapi orang yang bersama Allah, sakinah. Orang yang bersama Allah, sakinah, tenang. Maka orang yang tenang itu pakai pikirannya tajam. Karena kata-kata sikin apa tadi? Pisau. Itu dari kata-kata sakana itu, Pak. Pisau tajam. Maka orang yang tenang itu biasanya analisisnya tajam sekali. Orang yang bersama Allah pikirannya tajam. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bersama Allah, dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Dia bisa merasakan apa yang tidak kita rasakan. Dalam bahasa tasawuf itu disebut dengan kasyaf, terbuka dia. Ya kan? Kita kalau orang-orang yang kasyaf itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terbuka itu firasatnya tajam. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah engkau dengan firasatnya orang yang beriman. Apa itu firasat? Apa itu firasat? Firasat itu sesuatu yang dirasakan apa yang akan terjadi, itu firasat. Ya, hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Orang yang beriman itu melihat dengan apa? Dengan cahayanya Allah. Dan gak mungkin akan mendapatkan cahayanya Allah itu kalau dia tidak tenang. Maka tidak heran para ulama-ulama dulu Bapak Ibu sekalian mengarang kitab-kitab yang tebal begini. Itu tidak ada Google pada waktu itu. Kalau anak sekarang membuat skripsi mah gampang, ya kan? Fas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun, gitu kan? Tanyalah Google itu, apapun kau tanya pasti dapat itu Google. Ya kan? Dulu nggak ada Google, Pak. Nggak ada internet, nggak ada Yahoo. Tapi Ibnu Khaldun mengarang kitab mukaddimah tebalnya seperti ini. Dari mana mereka merapatkan itu? Karena mereka tenang, pikirannya tajam. Said Qutb, seorang ulama, seorang muaddib, seorang muharrik, seorang siasi, seorang ulama, seorang ahli sastra, seorang politikus, seorang yang sangat-sangat luar biasa perjuangan dakwahnya. Dalam penjara, tidak ada akses untuk mendapatkan referensi. Dia bisa menyelesaikan tafsirnya, membuat tafsir yang kita kenal dengan fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Itu dikarang bukan di kamar yang indah, tapi itu dikarang dalam penjara. Ya kan? Di pembukaan tafsirnya dia mengatakan, al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun, an-ni'matu la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan, tapi kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang mencebur dalam kenikmatan itu. Nikmatnya doa tidak bisa diteorikan. Betul tak? Berdoa yang nikmat itu yang pertama harus, itu teorinya. Tetapi nikmatnya berdoa kalau dijalani dengan ketenangan. Betul ya? Kita nikmatnya membaca Al-Quran tidak bisa diteorikan. Nikmatnya membaca Al-Quran kalau kita sudah jalani. Ya kan? Makanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu Bapak Ibu sekalian, tetesan darah mereka itu lebih mereka sukai dari madu yang sangat manis. Kenapa? Madu manis hanya sampai di sini, tetapi tetesan darah itu masuk di dalam hati mereka. Itu yang disebut dengan sakinah. Apa itu? Ketenangan. Istri yang sakinah itu tajam pikirannya. Makanya kalau kita ini bawa duit pulang ke rumah, kalau yang di rumah itu hanya pikirannya duit, dia tidak tajam.
Ya, tapi kalau yang pikirannya itu sakin, tajam, dia akan berpikir gaji suami saya cuma sekian setiap bulan. Ya, tiba-tiba bulan ini dia bawa sekian ratus juta ke rumah. Dari mana ini? Dari mana ini? Ya, pernah nggak Pak begitu Pak? Kalau kita bawa duit pulang ke rumah, apa reaksi istri kita? Alhamdulillah Pak, gitu kan? Nggak ditanya nih dari mana duitnya kan gitu. Kalau dia tajam, dia akan bertanya, ini dari mana duitnya? Untuk apa? Ya, dari mana aku dapatkan ini? Kenapa? Karena pikirannya tersambung dengan Allah. Itu yang kita sebut dengan sakinah. Nah, ini orang yang bersama Allah yang didapatkan apa pertama Pak? Sakinah. Berbeda dengan apa? Sa'adah. Ya kan? Allah tidak menjanjikan kebahagiaan, tapi Allah menjanjikan apa? Ketenangan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang kedua, orang yang bersama dengan Allah, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Yang kedua adalah wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Orang yang bersama Allah akan dibantu dengan pasukan-pasukan yang kadang-kadang tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Ya, orang yang bersama Allah itu begitu Pak. Ya, orang yang bersama Allah itu Allah kirimkan pasukan-pasukan yang tidak pernah dideteksi oleh kita. Ya, maka coba lihat dalam perang Badar misalnya. Dalam perang Badar itu pasukan-pasukan kafir itu mati. Tidak jelas apa yang bunuh. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh orang mukmin, tapi dilihat oleh siapa? Orang-orang kafir. Jumlah mereka 300. Tapi orang-orang kafir melihat jumlah mereka itu ribuan, uluf, bahkan mungkin jutaan, berjubah putih. Siapa mereka? Itu malaikat yang Allah turunkan dalam perang Badar untuk membantu orang-orang muslim. Tidak dilihat oleh orang muslim, tapi dilihat oleh siapa? Orang kafir. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tatkala engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ya. Pedang belum sampai di lehernya orang musuh, lehernya sudah putus. Pedang saya, katakanlah saya seorang sahabat begitu, belum sampai pedang saya di leher musuh kafir, lehernya sudah putus. Kagetlah mereka. Siapa yang membunuh itu semua? Siapa yang membantu semua? Dialah pasukan-pasukan Allah. Bapak Ibu sekalian, yakinlah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya kerajaan langit dan bumi. Laut, darat, udara dikuasai Allah. Semua dikuasai Allah. Kalau kita bersama Allah, maka pasukan-pasukan Allah akan siap membantu kita. Tapi kalau kita melawan Allah, maka pasukan-pasukan Allah siap juga ingin menghancurkan kita. Maka bisa jadi gunung Merapi batu. Nah, itu bahasanya siapa itu? Almarhum Zainuddin MZ, ya. Memang ya, yang mencuri lo, kata Pak Kiai, yang berzina lo, yang merampok lo, yang berjudi lo. Tapi begitu judi, zina semua merajalela, Allah bisa menggerakkan pasukan-pasukannya untuk menghancurkan kita. Yang hancur bukan kamu saja pelaku jahat, tapi kita semua ikut hancur. Bagaimana caranya? Allah suruh Merapi batu. Terjadilah gempa. Ya kan? Terjadilah gempa. Allah suruh air laut naik ke darat. Terjadilah tsunami. Ya. Allah suruh bumi ini goncang, jatuh pesawat. Ya. Udara nggak stabil, jatuh pesawat. Allah suruh laut bergoyang luar biasa, ombak gak tenang, tenggelam kapal. Itu apa itu? Pasukan-pasukan Allah luar biasa. Kalau kita baca sejarah-sejarah penguasa-penguasa zalim dulu, ternyata dia bukan mati penyakit kanker, enggak, tapi mati dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya.
Ya kan jelek sekali mati karena lalat ya. Apa? Lalat masuk ke hidungnya sampai naik ke otaknya, mati merintih, sakit luar biasa. Innalillah. Kenapa? Karena itu bersama Allah. Ya, karena itu melawan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pantaslah orang-orang yang sedang menuntut ilmu dan siapa saja yang membantu orang menuntut ilmu itu didoakan Allah, didoakan oleh malaikat, bahkan didoakan oleh ikan-ikan di laut. Ya, anak-anak bapak-bapak yang sedang belajar ilmu, menuntut ilmu kebaikan, yakinlah kalau niatnya baik, didoakan Allah, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua yang bisa mendoakan, bahkan ikan-ikan di laut pun ikut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu itu. Ya, itu dalilnya apa? Waktu saya mau S3 dulu itu saya terungkap itu dalil itu. Saya seorang pegawai baru, ya, kemudian masuk S3 dengan biaya pribadi begitu. Lalu saya ragu, ya, saya hampir mundur Pak. Saya bilang kalau saya lanjutkan S3 ini dengan kalkulasi yang segini kayaknya nggak mampu saya. Ya, lalu seorang guru saya memanggil saya malam-malam, dia bacakan ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, ya, yaktumun, menyembunyikan kebenaran, ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Orang yang menyembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu muncul dijelaskan oleh Allah, kata Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah, dia akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, seluruh yang bisa melaknat akan melaknat orang itu. Maka hati-hati Pak menulis, hati-hati membuat informasi. Sebab kalau kita membuat informasi yang membungkam kebenaran yang telah Allah jelaskan, ini sekarang lagi viralkan Muhammad Kece, ya, Muhammad Kece, ikuti kan? Yang ditangkap polisi itu, yang apa? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah Yesus, ya kan? Ditangkap polisi, alhamdulillah, ya, penistaan agama. Ya, kalau kita menutup apa yang Allah sudah jelaskan, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh setiap yang melaknat, bahkan ikan di laut pun melaknat kita. Dibukakan saya tafsirnya Ibnu Katsir. Apa kata dia? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau orang yang menyembunyikan agama, menyembunyikan ilmu, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat setiap yang melaknat, yang bisa melaknat. Sebaliknya kata Imam Ibnu Katsir, orang yang sedang belajar ilmu, orang yang sedang mengajarkan ilmu, orang yang sedang berkhadam kepada ilmu, didoakan Allah, didoakan oleh malaikat, bahkan ikan-ikan di laut pun ikut mendoakan engkau. Maka jangan ragu untuk membantu orang yang sedang belajar. Jangan ragu untuk membantu orang yang sedang menuntut ilmu. Jangan ragu untuk berkhadam, berkhidmat kepada ilmu Allah. Karena dunia pernah bilang, ya, karena ilmu dunia pernah bilang, ya dunia, ilmu pernah bilang kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Kata ilmu, wahai dunia, siapapun yang melayani saya, siapapun yang menyebarkan saya, siapapun yang mengajarkan saya, layani orang itu, kata ilmu kepada dunia. Jadi dunia disuruh untuk melayani orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu, ilmu kebaikan itu, bukan hanya ilmu agama. Makanya di algebra itu, ya, kita tidak hanya memfokuskan kepada ilmu agama, tapi kita buat need assessment. Anak-anak yang ingin menjadi seorang dokter, saintis, kita arahkan betul-betul untuk menjadi seorang dokter. Mereka yang ingin menjadi diplomat, kita betul-betul buat dia menjadi seorang diplomat. Anda yang ingin jadi seorang ahli agama, kita arahkan dia menjadi seorang ahli agama. Kenapa? Karena dikotomi ilmu tidak ada. Semua ilmu datang dari Allah. Yang penting basicnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bersama Allah, pasukan-pasukan Allah itu akan turun untuk mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat seorang
yang biasa-biasa saja, dari keluarga-keluarga biasa saja, 10 anaknya, 10 jadi orang. Ya, kenapa? Bukan kekuatan ekonominya, tapi kekuatan pasukan-pasukan Allah yang membantu orang-orang itu. Pasukan Allah itu bisa jadi orang, pasukan Allah itu mungkin kemudahan, pasukan Allah itu mungkin fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang itu melalui orang-orang tertentu. Itu adalah pasukan-pasukan Allah. Yang terakhir, ya, yang pertama tadi apa? Sakinah. Yang kedua apa? Akan dibantu oleh pasukan Allah. Kalau kita bersama Allah, Allah bantu dengan pasukannya. Kalau kita melawan Allah, Allah bantu juga kita dengan kehancuran melalui pasukan-pasukan Allah ini. Makanya kalau kita zalim kepada orang, lalu orang itu terdiam, tidak mampu berbuat apa-apa kepada kita, jangan senang, Pak. Ya, kita zalimi anak buah kita, Pak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya kekuatan apa-apa. Melapor ke polisi nggak punya duit, ya. Melawan juga nggak punya apa-apa. Ingat, mungkin dia tidak bisa balas perbuatan jahat kita kepada dia, tapi pasukan Allah siap membalas untuk kita. Hati-hati. Maka saya ngeri sekali dengan sebuah hadis, ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang kita zalimi, karena begitu dia ngangkat tangan, doanya sampai ke arsy. Ya. Makanya pemimpin zalim, Pak, hati-hati. Begitu rakyat angkat tangan berdoa pada Allah, ya Rabb, begitu ya Rabb mengguncang arsy, Allah bisa menurunkan pasukannya untuk menghancurkan kita. Berbagai macam cara, Pak, di luar pikiran kita. Ya, ini sudah dihitung betul, ini sudah dihitung betul, ahlinya melakukan pemetaan, ini semua sudah begitu tertib. Tapi kalau Allah berkehendak, habis semua. Inilah yang kita sebut dengan Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan digiring Allah ke arah kehancuran dari pintu-pintu yang tak pernah terduga-duga sebelumnya. Itu istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Yang terakhir, yakinlah kalau kita bersama Allah, kita akan menang. Ya. Kita akan menang. Apa kata Allah dalam Quran? Ya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiyal ulya. Kalau kita bersama Allah, kita membela agama Allah, insyaallah kemenangan itu akan berpihak kepada kita. Iya, makanya di dalam Quran itu ada dua. Ya, ada yang kelompok bersama Allah, ada yang kelompok bersama setan. Ya. Jadi kalau dulu saya ditantang oleh sebagian orang, nggak ada partai Allah, nggak ada partai setan. Wah, itu dalam Quran ada kok. Hizbullah, hizbus setan. Partai Allah, partai setan. Apa yang dimaksud? Orang-orang yang bersama Allah menang. Kenapa? Karena Allah berikan pasukan mereka dengan bantuan Allah. Orang-orang yang melawan Allah kalah karena dia bersama setan. Disebutlah partai setan. Kan begitu? Jadi orang-orang yang bersama Allah insya Allah menang. Orang-orang yang bersama Allah insya Allah sukses. Maka orang-orang yang bersama Allah itu mendapatkan najah dan juga mendapatkan falah. Ada dua, najah, yang kedua apa? Falah. Maka dalam doa-doa kita, nas'alukan najah yatba'uhal falah. Ya Allah, aku ingin najah tapi diikuti dengan falah. Apa itu najah? Najah itu adalah kesuksesan temporer sementara. Sementara falah adalah kesuksesan jangka panjang dunia akhirat. Itu falah. Makanya dalam panggilan sholat tidak dikatakan hayya 'alan najah, tapi dikatakan apa? Hayya 'alal falah. Tidak dikatakan najah, tapi disebut apa? Falah. Falah itu lebih tinggi daripada najah. Kalau najah bisa sukses dan itu tidak selamanya, tapi kalau falah insya Allah suksesnya dunia akhirat. Makanya dalam doa dulu yang diajarkan oleh Pak Kures kepada saya, salah satu doanya begini, Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, berikan aku kesehatan
tapi dibalut dengan keimanan. Sehat tanpa iman, Pak. Mampu berlari 100 km, tapi tidak mampu melangkah ke masjid yang cuma 3 meter. Itu apa? Sehat, tapi tidak dibingkai dengan apa? Iman. Maka yang kita minta apa? Sehat dibingkai dengan iman. Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Sehat aku ya Allah, tapi imanku juga bagus ya Allah. Cukup itu? Tidak. Imanan fi husnil khuluq. Imanku mantap ya Allah, tapi akhlakku baik ya Allah. Ada orang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya 3 juz satu hari, tapi akhlaknya Masya Allah. Semua orang dianggap penduduk neraka, hanya dia yang penduduk surga. Semua orang salah, yang benar cuma dia. Ya, semua orang ini patut mendengar dia, tapi dia tidak mau mendengar orang. Ya, bagus amalnya, tapi buruk akhlaknya. Yang kita minta apa? Imanan fi husnil khuluq. Imanku mantap ya Allah, tapi akhlakku juga bagus ya Allah. Tulal umur fi husnil amal. Ya Allah, panjangkan umurku, tapi ya Rabb, baikkan juga amalku. Aku panjang umurku, tapi umur ini penuh dengan kebaikan. Umur 50 ada kebaikan, umur 51 ada kebaikan, umur 52 ada kebaikan. Sepanjang umur kita selalu menabur kebaikan dalam kehidupan ini. Itu disebut dengan tulal umur fi husnil amal. Panjang umurnya, baik amalnya. Yang terakhir, nas'alukan najah yatba'uhal falah. Ya Allah, aku pingin najah, sukses dunia, tapi aku pingin juga falah, diikuti dengan sukses akhirat. Kalau bisa hafalkan doa ini. Ini saya doa dapatkan dari Pak Quraisy. Ya, beliau katakan, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman, imanan fi husnil khuluq, wa tulal umur fi husnil amal, wan najah yatba'uhal falah. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah, ya, diberikan keselamatan dunia akhirat. Dan yang paling penting adalah kalau kita bersama Allah, tidak ada yang hilang dari kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, sesungguhnya semua telah hilang dari kita. Maka fokus bersama Allah. Jadi orang miskin, tetaplah bersama Allah. Jadi orang kaya, tetaplah bersama Allah. Jadi pejabat, tetaplah bersama Allah. Jadi rakyat jelata, tetaplah bersama Allah. Sebab kalau kita bersama Allah, 3 kita dapatkan. Tenang kita dapatkan, bantuan Allah kita dapatkan. Yang ketiga apa? Kebenaran yang kita sedang perjuangkan, insya Allah Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena memang itulah janji Allah. Ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah iyal uliya. Daripada mencaci kegelapan, hadirkanlah suluh di tengah gelap. Kan begitu kata para ulama. Daripada kita caci, oh gelap sekali, bagaimana ini? Mati lampu, tidak usah caci maki. Ambil lilin, bakar. Walaupun tidak menerang seperti listrik, paling tidak ada pelita di tengah gelap. Itulah kehadiran kita. Ya, kita ini kalau tidak bisa membangun ya sebuah piramid besar, paling tidak ambil kerikil, titipkan di piramid itu. Nanti kalau piramid itu masuk surga, kita ikut dalam tetesan itu. Kan begitu. Ya, kalau dulu kalau kita nulis disertasi, Pak, itu tidak mungkin kita membangun teori baru secara utuh, tapi paling tidak kalau ada teori ini ibarat piramid, ambil teorimu sedikit, masukkan ke dalam teori besar itu, nanti kalau dia masuk surga, kok insya Allah bisa ikut. Gitu. Ya, kalau kita belum bisa membangun sebuah yang besar untuk umat, paling tidak ada kontribusi sedikit di situ. Karena itulah akan bersama. Makanya orang yang beriman itu bersama, selalu bersama-sama. Ya, sebab kalau kita sendiri-sendiri, Pak, tidak bisa kita berikan apa-apa. Kita kalau sendiri nggak bisa, Pak. Orang sekaya apapun membangun sebuah lembaga pendidikan kayak gimana pun, kalau dia tidak menggandeng orang lain, tidak akan bisa. Kalau dia hanya bermodal ilmu, tapi kalau tidak ada modal juga nggak bisa. Maka berpadulah semua ini menjadi barisan yang satu. Nanti kalau masuk surga bersama-sama bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan
Orang-orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah saffan, satu saf yang rapi. Ada imamnya, ada makmumnya. Kalau imam salah, tolong ingatkan ya dengan cara terbaik. Tidak boleh imam salah kemudian kita teriak, nggak boleh Pak. Ya imam salah, hoi salah, nggak bisa, batal salat. Tapi gunakan yang terbaik ya. Ibu-ibu yang di belakang nggak boleh melempar sepatu gara-gara imam salat, salah ya. Dia cukup pakai apa? Tepuk tangan selesai. Dia tahu imam lagi lagi salah. Bapak sekalian, mari gunakan hidup ini sebentar saja ini ya untuk yang 3 tadi itu. Insya Allah kalau kita bersama Allah, sakinah kita dapatkan. Yang kedua apa? Bantuan Allah kita dapatkan. Yang ketiga, perjuangan yang kita sedang perjuangkan, insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Titip apa yang ada di kita itu untuk kemenangan Islam. Kalau tidak bisa semuanya, sebagian. Kalau kita tidak bisa membangun yang besar, kalau ibarat piramid tadi itu, kalau kita tidak bisa mengangkat batu besar untuk membangun piramid itu, ambil kerikil kecil, titip di situ sebagai bagian daripada perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah. Diamalkan saja. Nggak ada ya? Terkait dengan najah dan falah, kenapa kita harus menyebutkan najah? Iya, falah, najah, falah. Kita kan diajarkan oleh Allah dalam Quran dikatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, kalau aku bisnis sukseskan ya Allah. Kalau aku berkarir puncakkan karirku ya Allah. Kalau aku melakukan sesuatu berikan yang terbaik ya Allah. Tapi sampai di situ saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya ayat itu berkata, wa minhum may yaqul, di antara mereka mengatakan, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada mengatakan, ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia, ini najah. Tapi jangan sampai di situ ya Allah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Ya, wa qina adzabannar, jauhkan aku dari api neraka. Ayat selanjutnya, merekalah orang-orang yang disegerakan kebaikan untuk mereka. Itu Pak. Jadi kita wajib untuk memberikan hasanah di dunia ini. Tapi ujung-ujungnya nanti apa? Hasanah fil akhirah. Kalau itu kita lakukan, Allah akan memudahkan jalan-jalan kebaikan. Orang yang berpikir baik Pak, insya Allah diberikan jalan baik. Maka oleh karena itu, berhusnuzon dalam seluruh keadaan. Walaupun kadang-kadang husnuzon kita dimanfaatkan orang. Betul nggak Pak? Banyak sekali ya kita sudah beranggap baik, ternyata anggapan baik kita dimanfaatkan orang. Banyak nggak gitu Pak? Banyak kejadian kan? Kita tulus, noting tulus ya. Ternyata ketulusan kita ini berbuah kesengsaraan bagi kita. Tapi di hadapan Allah, orang yang sudah baik tidak akan pernah mendapatkan yang tidak baik. Kata teman saya ahli hikmah, orang berbuat baik itu ibarat melempar bola ke dinding. Tek, kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ke kita juga. Begitu kita lempar, balik lagi. Kalau yang kita lempar kebaikan, kembali kepada diri kita. Kalau kita lempar keburukan, kembali kepada diri kita. Dalam Quran dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, kembali untuk dirimu. Kalau kau berbuat jahat, kembali pada dirimu. Nah, mudah-mudahan kita semua ini selalu berfikir baik insyaallah dan berbuat baik insyaallah, selalu bersama orang-orang baik insyaallah. Mudah-mudahan di dunia baik, di akhirat selamat, dan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berikan kesehatan lahir batin dan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Ala hadhihi niyah ya Allah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana inna nas'aluka sihhatan fil iman, imanan fi husnil khuluq wa tulal umur fi husnil amal wan najah yatba'uhal falah. Ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, dibalut dengan keimanan. Berikan kami keimanan yang kuat ya Allah, dengan akhlak yang mulia. Panjangkan umur kami ya Allah, baiki amal kami ya Allah. Berikan kami sukses dunia sementara dan bahagia akhirat selamanya. Nas'aluka khairan dunya wal akhirah. Berikan kami kebaikan dunia ya Allah dan keselamatan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk selalu zikir kepada kamu ya Allah, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan untuk beribadah sebaiknya kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan qabul insyaallah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.